Nah, halo teman-teman, tadi udah lihat ya video tadi ya. Jadi itu tuh klien saya usianya eh 60 66 tahunan lah ya. Jadi sejak muda dia ngerasanya udah olahraga, jalan kaki dan sebagainya. Eh dan dia ngerasa sehat. Jadi waktu waktu kesini itu sebetulnya tidak ada keluhan gimana, cuman anaknya punya kesadaran mama saya harus lebih kuat karena saya nggak mau nanti dia bertambah usia semakin lewat. Tapi as general dia itu luar biasa lah ya, secara physically kayak masih usia 50 something gitu. Nah pas latihan itu ngelihat ya teman-temannya dari di video tadi. Jadi dia punya pelvis itu, dia punya hips itu, punya pinggul itu goyang, goyang banget. Nah, dan dia tidak menyadari itu sampai pas latihan kemarin baru, oh iya ya, saya tuh ternyata pinggul saya tuh goyang gitu, dan saya tuh kayak nggak punya kestabilan gitu. Nah, kadang-kadang itu yang disebut persepsi dan awareness ya, jadi kesadaran. Nah, kesadaran itu kadang-kadang kan kita tidak menyadari sebelum kita melihat ya. Jadi misalnya merasakan, melihat gitu kan. Nah, makanya kalau pilates itu kadang-kadang harus disupervise sama gurunya, karena kita tuh nggak bisa ngeliat badan sendiri. Even saya yang sebagai guru juga harus ada orang yang supervise saya. Karena gini, kadang-kadang karena kebiasaan habit kita itu misalnya si ibu itu misalnya hipsnya itu udah terbiasa goyang gitu kan. Nah, terbiasa goyang, jadi dia ngerasanya normal buat dia gitu. Jadi itu yang lurusnya dia, yang apa sih, normalnya dia, yang paling bagusnya badannya, sampai dia ngerasa, "Oh iya ya." Nah, dan sebagai mention ya teman-teman, pada saat pelvis kita atau pinggul kita itu tidak stabil, itu tuh akan berakibat ke tulang punggung dan ke kaki ya, udah jelas ke postur ya, karena pelvis itu tempat bertumpunya, tempat diemnya, jadi tempat nancelepnya si tulang punggung kita. Pada saat si pelvis akan bergerak-gerak, artinya tulang punggung kita juga tidak stabil. Nah, kemana bergeraknya itu tidak bisa diprediksi ya, tergantung habit masing-masing. Jadi kalau ditanya, oh kalau gini enggak, karena setiap orang itu punya gaya hidup berbeda-beda ya. Nah, makanya teman-teman, ya kalau saya sekarang namanya kayak lebih ngajak teman-teman itu untuk menyadari pada saat kita bergerak, jadi lebih sadar gitu bergerak itu. Kenapa? Bukan nyari susah sih sebenarnya, tapi lebih kalau kita lebih sadar itu gini, kalau misalnya pun tidak di supervise, kalau kita lebih sadar itu dia lebih mungkin akan lebih tepat gitu bergeraknya dan tidak akan berlebihan ya. uh, jadi belajarlah nyadarin badan ya. Kalau misalnya perlu ada orang yang supervise ya, kalau saya sih saja ada seseorang yang mengerti untuk mengkoreksi badan dulu. Jadi maksudnya mencari kesadaran, atau kalaupun untuk kesadaran diri sendiri aja gitu. Oh oke, saya ngegerakin tangan saya itu bergerak seperti ini gitu kan. Oh yang bergerak itu harus ini. Jadi jangan cepet-cepet terus langsung angkat beban yang segabrak-gabrak, itu jangan ya teman-teman ya. Karena nah itulah apa sih, berlebihan itu kadang-kadang jadi kita kurang rasa. Semua yang berlebihan itu kan akan mengakibatkan kita kurang sadar, kurang rasa gitu, kurang rasa gitu kan. Kayak gini, makan berlebihan akan cepet lapar kan, jadi kayak kurang rasa. Sebetulnya kan udah cukup gitu, tapi karena kita berlebihan nggak ngerasa kenyang-kenyang jadinya gitu. Sama kayak tubuh juga, pada saat kita bergerak, kalau kita cepet-cepet atau kita ujuk-ujuk lah gitu ya, ngangkat juga sebetulnya belum kuat ya, selain cedera nanti akan ya nggak akan kerasa. Jadi ya udah gitu. Nah, ngerasanya kayak gimana? Jadi bukan rasa sakit, atau yang dicari itu bukan rasa sakit, tapi oke, kita harus mengerti dulu yang bergerak itu, oh tulang ini, kita ininya harus diam di sini gitu. Itu akan lebih baik. Jadi bergerak, jadi nggak usah maksimal seedan dahsyat ya. Lebih sadar aja lah kalau ngegerakin. Apa ya, kalau kita ngomong balance kayaknya jadi gimana ya, jadi as a proper gitu, jadi as much as necessary, jadi lakukan semampu sebisa ya. Maksudnya gini loh, kalau tangan ya secara ilmunya, secara teorinya, kalau tangan itu kan dia
rotasi ininya joinnya, jadi dia harus bisa muter 360 derajat gitu kan. Nah kalau misalnya kita cuman gerakinnya ke depan aja, nah yang di belakang pasti akan jadi kaku sama. Nah sikut misalnya, sikut tuh joinnya cuman bisa seperti ini, nah jangan dilebih-lebihin jadi sampai gini, nanti akhirnya akan jadi hyperextended. Jadi seperti itu. Hal-hal yang sebenarnya sederhana yang sebetulnya nggak begitu kita nggak begitu perhatikan, tapi itu tuh sebenarnya fatal akibatnya ya. Jadi semoga sharing ini berguna buat teman-teman. Jadi ngelakuinlah, jadi bukan bergerak aja ya teman-teman ya, sadar secara semua gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pikiran juga harus pakai kesadaran, hati juga harus pakai kesadaran. Oke? Semoga berguna teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya. Oke? Thank you.